Baiklah, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini di video ini nanti saya akan menjelaskan materi APLPG untuk bab 6. Untuk yang sebelumnya bab 5 kita sudah membahas sedikit tentang berbagai jenis material ya, kemudian macam ornamen dan pilihan untuk bahan finishing. Selanjutnya di bab 6 kita akan menentukan bahan finishing interior ya. Oke, langsung saja di bab 6 menentukan bahan finishing interior. Nanti untuk pemahamannya bisa dibaca lagi. Saya akan mengulas sedikit saja ya, membahas sedikit yang ada di buku. Untuk yang A pertama menentukan bahan-bahan finishing dinding dan lantai. Yang satu bahan finishing dinding. Jadi untuk dinding itu merupakan salah satu elemen ya. Jadi mungkin di awal di bab 4 ya. Bab 4 atau bab berapa? Untuk penjelasan elemennya ada di bab 3 kalau nggak salah. Atau bab 2 tentang menyajikan data kebutuhan. Dilanjutkan di bab 3. Ada plafon, ada dinding, ada lantai, ada furnitur ya. Data kebutuhan pekerjaan ya. Yang pertama di sini di bab 6 ada bahan finishing dinding, yaitu dinding itu penting karena sebagai penyekat maupun pemisah antara eksterior interior ya. Fungsinya utama dinding itu hanya sebagai penyekat ya, untuk dinding rumah ya. Kemudian untuk bahan finishingnya apa? Yang pertama ada cat ya. Cat merupakan lapisan untuk dinding yang berupa cairan berbagai jenis warna. Untuk memilih cat dinding perlu memperhatikan berbagai macam pertimbangan, seperti ada tampilan, tekstur, dan tingkat keawetan supaya tidak tembus air ya. Kemudian dalam pemilihan warna dapat pada saat proses desain ya. Jadi seperti tadi ya, yang saya sedikit singgung di bab-bab sebelumnya ya. Bab sebelumnya ada beberapa gaya tema ya. Apa yang diinginkan, warna-warna yang akan dipakai apa biar sesuai gaya dan temanya. Jadi yang pertama ada cat ya, bahan finishingnya. Kemudian ada wallpaper. Wallpaper ini untuk alternatif selain cat ya. Untuk sedikit penjelasannya sering digunakan di apartemen atau hotel ya. Jadi karena karakter ruang dinding yang relatif aman dari air atau hal lain ya, wallpaper lebih praktis juga karena tinggal ditempel saja. Kemudian ada bata expose. Jadi untuk bata expose sendiri dia tidak di plester atau tidak diaci, memang sengaja untuk pasangan batu batanya itu ditampilkan ya, untuk dinding. Biasanya kesannya lebih ke klasik ya, gayanya lebih ke klasik. Kemudian ada yang keramik juga. Jadi mungkin apabila ada yang dindingnya memiliki kelembapan tinggi ya, dinding dengan finishing keramik itu dapat menjadi pilihan ya. Misal di kamar mandi juga bisa dindingnya dilapis keramik, karena biasanya di dalam kamar mandi itu apabila sirkulasi udaranya kurang, biasanya kelembapannya akan sangat tinggi. Rembesan air di dinding juga akan membuat lebih cepat pasangan bata itu keropos. Mungkin bisa pakai alternatif finishingnya itu pakai keramik, atau yang terakhir bisa pakai batu alam ya, untuk kesan natural
atau juga bisa pakai kayu. Kayu. Kemudian yang nomor 2, bahan finishing lantai. Setelah dinding, elemen-elemen ya, kebutuhan pekerjaan desain interior yang itu lantai ya. Dalam satu ruang interior setelah dinding ada lantai. Lantai bisa pakai bahan finishing, pakai keramik bisa, atau pakai granit, atau pakai parket ya. Parket itu lantai kayu ya, seperti di gambar ya, memang papan-papan kayu disusun ya. Atau pakai vinil. Kalau vinil itu dia seperti lembaran tipis ya, mungkin bisa kita coba googling saja. Jadi kalau lantai parket ya, nah seperti ini, dia akan kayu tebal ya, benar-benar kayu tebal. Mungkin biasanya dipakai di rumah-rumah seperti di Jepang ya, di Jepang. Kalau vinil dia lebih ke lembaran tipis ya, lebih lembaran tipis. Sini ada perbedaan ya, vinil sama kayu, dia lebih tipis kalau vinil. Kalau parket dia nanti lebih tebal ya, lebih tebal. Kemudian yang B, menentukan bahan-bahan finishing plafon dan furnitur ya. Setelah dinding selesai, dipilih bahan finishingnya apa, kemudian di lantai pilih apa, kemudian bahan finishing plafon dan furnitur. Yang pertama, bahan finishing plafon. Plafon biasanya bisa pakai triplek, serat fiber cement, atau GRC board, atau gypsum ya. Kalau finishing design biasanya di sini bisa dibilang dia drop ceiling. Drop ceiling itu dia bertingkat ya, seperti contoh di gambar ya. Jadi kalau lebih jelasnya, nah di sini ada beberapa contoh dia drop ceiling. Jadi dia modelnya seperti bertingkat, nanti diberikan lampu. Kemudian bahan finishing furnitur. Jadi furnitur pelapisan dengan menggunakan material tertentu agar hasilnya lebih rapi dan cantik. Di sini ada laminate atau HPL. Ya, mungkin tadi dibahas di materi, saya singgung sedikit di bab menyajikan material ornamen dan bahan finishingnya. Ada laminate, HPL, ada juga akrilik, ada melamix, ada veneer, atau bisa juga di sini dibilang high gloss panel. Gloss panel. Kemudian ada juga tacon sheet atau deco sheet, ada lacquer, ada PU atau polyuteran. Polyuteran itu biasanya untuk dilapisi di kayu biar lebih mengkilat ya. Lacquer juga sama konsepnya. Jadi untuk penjelasan materi sedikit ya, si bahan finishing interior. Bab ini menyinggung di bab awal yang menyajikan data kebutuhan pekerjaan desain interior. Jadi pekerjaannya desain interior itu ada di dinding, ada di lantai, ada di plafon, ada di furnitur. Di sini lebih spesifik membahas bahan finishingnya seperti apa. Di
dinding bisa menggunakan cat, wallpaper, bata expose, keramik, tualam, kayu. Untuk lantai juga sama, bisa pakai keramik, granit, parket, bisa pakai vinil. Kemudian untuk plafon bisa menggunakan triplek, serat fiber cement, GRC board atau gypsum. Nah, untuk furnitur di sini juga banyak pilihannya, finishingnya bisa pakai laminate atau HPL, akrilik, melamik, veneer, high gloss panel, tagon sheet atau deco sheet, lacquer, PU atau poliuretan ya. Jadi itu berbagai macam cara untuk memberikan finishing dalam sebuah interior. Nah, itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan, desainnya seperti apa, tema yang digunakan apa, gaya yang dipakai seperti apa. Nanti akan mengikuti warnanya, ornamennya, furnitur yang dipakai, material yang dipakai, dan sebagainya. Jadi sangat berkaitan. Mungkin untuk bab 6 menentukan bahan finishing interior itu ya, apabila mungkin masih ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, bisa bertanya lewat WA Japri atau bisa juga lewat komen di Google Classroom. Mungkin materi untuk bab 6 cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.